Kali ini gue punya cerita dari pengguna YouTube bernama Yama. Beberapa tahun yang lalu, Yama ini pindah ke rumah yang dia sewa. Dan dia dapetin rumah itu dengan harga sewa yang cukup murah. Awalnya Yama bahagia bisa dapetin rumah yang cukup gede dengan harga sewa yang murah. Tapi ketika Yama udah tinggal di rumah itu, Yama mulai ngerasain pengalaman yang aneh. Akhirnya Yama coba untuk selidiki apa yang pernah terjadi di rumah itu. Dan ternyata pemilik sebelumnya dari rumah itu meninggal secara tragis di dalam kamar mandi. Di suatu malam, anjing tetangganya Yama tiba-tiba jadi agresif gitu. Kayak ada sesuatu yang gangguin anjing itu. Dan di malam berikutnya, akhirnya Yama tahu apa yang bikin anjing itu jadi agresif. Setelah Yama upload video itu ke YouTube, penontonnya tuh minta Yama buat pakai alat yang lebih proper. Salah satunya tuh kayak kamera thermal. Akhirnya Yama beli kamera thermal dan nungguin sampai suara yang tadi muncul kembali. Dan di saat suara yang tadi muncul kembali, Yama ngelakuin hal yang menurut gua cukup gila sih.
Kali ini gue punya cerita dari pengguna TikTok bernama Simon yang merupakan security di sebuah hotel. Dia cerita kalau di beberapa bulan yang lalu di hotel itu ada orang yang meninggal karena overdosis. Setelah kejadian itu, banyak hal aneh yang dialami oleh Simon. Akhirnya dia coba videoin kegiatan selama dia kerja. Dan inilah yang dia dapat. I do security at a hotel. I was making a video of where I go when I'm doing my rounds. A guy died here from an overdose a few months ago. This is the staff lounge. I don't think he ever Pretty nice left. in here. Bathrooms. Nah. This just happened on my live stream. Imagine that chair moves. Oh, no. Yo, fuck that. Ternyata bener aja, ada beberapa hal aneh yang tertangkap kamera dan makin hari terasa makin parah. Dan bahkan tanpa butuh waktu yang lama, rekan kerjanya Simon yang juga security di hotel itu resign tanpa sebab yang jelas. I was recording for 30 minutes. Nothing happened. Until Hello? Oh my god, what the fuck? Bro. Holy shit. Nah. Terdengar suara langkah kaki yang makin lama makin dekat dan makin cepat. Oh my god, what the bro. Ketika Simon posting video ini ke TikTok, ternyata ada penonton yang notice kalau ada sesuatu di belakang pintu. Simon ngerasa kalau mimpi buruk ini tuh harus segera berhenti. Dan akhirnya dia coba buat beli holy water atau air suci di toko online. Dia gunain air itu untuk ngusir hantu yang sempat kita lihat di tangga tadi. Dan hasilnya, lu bisa lihat sendiri. I got this holy water off Amazon. I'm gonna drop it down the stairs. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Dude, what the f***? Okay. I decided to use this holy water on my sanctuary. This is where I chill. Just spread it all over the floor. Oh my god. That did not just happen. Bro, can you please get out of this room? Okay?
Hold up. Oh my god. Holy. Pen. Scissors. Okay, yeah, this shit. I'm over at the restaurant right now that's connected to our hotel. The door's been wide open. And they said they've seen lights going on and off in here. This is the attic area. Very, very narrow stairs, and I just smashed my head on this freaking pipe. Hello? Oh my god. There's no one here. There's no one here. I'm Nope. Nope. Okay. Okay. I'm out. I'm out. Okay. Just leave me alone. Kali ini gue punya cerita dari pengguna TikTok bernama Alex Calvo. Alex ini baru pindah dari apartemen lamanya ke rumah yang diwariskan oleh mendiang neneknya. Rumah itu udah pernah ditinggali oleh 4 generasi, dan Alex ini menjadi generasi selanjutnya yang akan tinggal di rumah itu. Tapi kayaknya di rumah itu masih ada deh sisa dari generasi sebelumnya. Okay, got everybody here. Heading on into the new house for the first time. They say go, yeah. See how scary? It's kind of scary, actually. Oh, look at all this stuff. Dollhouse for you, Salo. Go. Okay. This kitchen's pretty nice. Ready? I'm gonna go out with Mom. Go close the door. Setelah Alex tinggal di rumah itu, dia sering ngedengar suara-suara yang aneh. Tapi ya, dia positive thinking aja. Mungkin itu cuma suara tikus. Di suatu malam, Alex ngedengar lagi suara yang aneh. Dan untuk kali ini, dia pengen videoin kejadiannya. Biar mastiin kalau dia itu nggak halu. Dan lu bisa lihat sendiri, apa Alex ini halu atau emang bener ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh! Hello? Okay, I am up here where all the different, scary activity has happened, and I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel, the pressure of steps landing around me. I don't really know what's going on. It just seems pretty crazy to me. I don't know. This is not what I signed up for when I got this house. Oh, come on. Come on, what was that? Holy shit. Holy shit. Is there somebody in here, or was that actually my fucking grandmother? Oh my god.
Video kali ini berasal dari seorang pria bernama Tim Saver yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai penjaga keamanan. Tim ini belum lama bekerja di perusahaan itu dan dia baru aja ditugaskan untuk shift malam. Di malam pertamanya, dia langsung merasa tidak nyaman karena mengalami banyak gangguan paranormal di tempat kerjanya itu. Tapi dia menghiraukan itu semua karena dia tahu kalau ini resiko yang harus diterima sebagai penjaga keamanan. Cuman, lama-kelamaan, gangguan yang dia alami itu semakin parah. Di suatu malam, dia mendengar ada suara berisik dari loteng. Dia langsung pergi memeriksanya karena sudah tugas dia untuk menjaga keamanan dari bangunan itu. Dia memeriksa loteng itu sambil merekamnya untuk menjadi bukti kalau semisal memang ada maling di sana. Dan ketika dia masuk ke loteng dan memeriksanya, dia tidak menemukan apapun di sana. Tapi, kamera yang dia bawa menangkap sesuatu yang sangat mengerikan di loteng itu. Ketika videonya di slow motion dan diperdekat, kita bisa lihat sebuah tangan yang menggenggam patung kecil. Tapi tidak lama kemudian, tangan itu menghilang. Beberapa orang berkomentar kalau mungkin aja itu tangan seseorang yang bersembunyi. Tapi coba kalian lihat videonya dengan baik. Kalau itu tangan orang, orangnya di mana dan kok bisa menghilang secepat itu? Video kali ini berasal dari YouTuber bernama Eric Garner yang baru aja pindah rumah ke daerah Meksiko. Rumah barunya Eric ini dia dapatkan dengan harga yang cukup murah. Cuman anehnya, pemilik sebelumnya dari rumah itu meninggalkan barang-barangnya. Tapi Eric nggak ambil pusing dan dia malah seneng bisa dapat rumah yang luas beserta isinya dengan harga yang murah. Di suatu malam ketika Eric sedang tertidur, dia dibangunkan oleh suara dari lantai bawah. Dia takut kalau itu mungkin suara dari seseorang yang berusaha maling ke dalam rumahnya. Tapi ketika dia memeriksa ke lantai bawah, inilah yang dia temukan. Coba ese teléfono. Creo que nunca había mostrado mi casa, que es donde recién me mudé. Hasta miedo me da gritar hola. Estético usa todo hasta allá. Imagínense qué tan grande está. O sea, real es todo este pedazo. Ay, cabrón. Seguro se grabó. Ketika Eric turun ke lantai bawah, dia nggak sadar kalau terdengar suara perempuan yang mengatakan
atras atau dalam bahasa Indonesia artinya kembali, yang mungkin menyuruh Eric untuk kembali ke kamarnya. Kemudian terdengar kembali suara perempuan yang mengatakan sube, yang artinya naik. Dan ketika Eric kembali naik, dia dikejutkan oleh sesosok perempuan yang mengintip dari ujung lorong. Sebulan kemudian, Eric kembali dibangunkan oleh suara ketukan yang berasal dari pintu kamarnya. La verdad sí pienso mucho en si bajar o no porque le volvieron a pegar. Si vuelven a pegar voy a abrir. Creo que se ve más. No hay nadie. Le dejaron la luz prendida. Entonces les estaba diciendo otra vez. ¿Cómo es posible que alguien corra tan rápido? Ketika Eric membuka pintunya, tidak ada siapapun di depan kamarnya itu. Dan dia mulai berpikir mungkin aja sesuatu yang mengetuk pintu kamarnya itu pergi ke loteng menggunakan tangga yang ada di samping kamarnya. Eric pun coba untuk naik tangga dan mengecek isi dari lotengnya itu. Dan ketika dia sampai di lotengnya, inilah yang dia temukan. Primera vez que subo. Hace un buen de frío aquí. Ese lazo se está moviendo. Y aquí hay otro cuarto, ¿ya vieron? Bueno, ya vimos, ya vamos para abajo. No, o sea, de verdad que yo no entiendo por qué está pasando esto. Muchos me decían que no, que es que había sido por lo de la chica esta, de todo lo que había pasado. Escucho un ruido allá arriba. ¡Ay, santa madre de Dios! Sosok wajah perempuan yang sebelumnya muncul di ujung lorong, kali ini muncul di depan mukanya Eric. Escucho un ruido allá arriba. ¡Ay, santa madre de Dios! Setelah semua kejadian itu, Eric memutuskan untuk mengemas barang-barangnya dan tidak mau kembali ke rumah itu. So, apakah itu sosok yang menghantui penghuni sebelumnya? Atau itu memang penghuni sebelumnya yang sebenarnya tidak pernah pergi dari rumah itu?
Video kali ini berasal dari paranormal investigator bernama Bill Koch yang mendatangi sebuah teater di daerah Bayview, Amerika Serikat. Teater itu bernama Alchemist Theater yang dibuka pada tahun 2006. Dan pada tahun 2009, Bill Koch mendatangi teater itu untuk melakukan investigasi karena dipercaya di dalam teater itu banyak hantunya. Nah, Bill Koch datang ke teater itu di malam hari dalam kondisi tidak ada siapapun di sana. Dia memulai sesi investigasi dengan memasang beberapa kamera yang mengarah ke ruangan utama di teater itu. Dan dia pun duduk di salah satu bangku teater dan coba untuk berkomunikasi dengan penghuni yang ada di sana. Namun setelah beberapa menit, dia tidak kunjung mendapatkan jawaban. Sampai hal aneh mulai terjadi. I don't know. See what happens. I've been sitting here for a while. Nothing going on. What the hell? Something just moved behind me. Jeez. Something just moved behind me. Jeez. Okay. I don't see anything. Have a look here. Oh crap, I don't know if that seat was down. I have no idea. All the seats are up in this theater. This one's down. Di belakang Bill, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh ketika kursi teater terbuka dengan sendirinya. Dia pun coba untuk mengecek kursi itu karena mungkin aja kursinya itu rusak. Ternyata kursi itu bisa menutup atau melipat sendiri dengan cara ditekan. Tapi kalau mau dibuka, kursinya itu harus dibuka secara manual. Yang berarti ada sesuatu yang membuka kursi itu. Tapi ya kita anggap kalau kursinya itu memang rusak dan itu semua cuman kebetulan doang. Tapi kejadian selanjutnya ini gak bisa kita anggap cuman kebetulan. Setelah Bill merasa cukup dengan apa yang terjadi di ruangan utama, dia pun coba untuk pindah ke ruangan lain yang ada di teater itu dan dia coba untuk menunggu kembali kejadian aneh di sana. Dan tidak lama kemudian, apa yang dia tunggu akhirnya muncul. Alright. It's 1:25. Still haven't heard anything besides random creaking. Look at this door here. Oh, jeez. Let's make some more noise. Hello? Anybody in here? Besides the people upstairs. Okay. Well, I'm gonna look, see if this prop is still back here again. And we'll take a look. And we'll take a look. Come on! That's not cool! That door open? No, the door was open. That door was closing. If anybody's in there messing with me, I'm gonna kick your ass. Oh, jeez. Okay, flashlight. Hello? Hello? Okay, I don't see anything in here. Hello? Hey. Cameras. Out. So, apakah semua itu bukti dari keberadaan hantu yang ada di Alchemist Theater? Atau semua itu
cuman kebetulan. Well, I'm gonna look, see if this prop is still back here again. And then we'll take a look. Come on! Di list yang terakhir ini, gue punya video dan cerita seru yang berasal dari seorang pria bernama Jacob yang baru aja pindah ke rumah mendiang neneknya. Sebenarnya dia nggak terlalu mau tinggal di rumah itu karena rumahnya itu udah cukup tua dan banyak hal yang perlu direnovasi. Cuman karena itu warisan dari neneknya dan mungkin kedepannya dia bakalan tinggal di rumah itu juga, ya mau nggak mau itu rumah jadi tanggung jawabnya dia sekarang. Di rumah itu banyak barang-barang antik peninggalan dari neneknya dan salah satunya ada sebuah boneka badut yang ukurannya itu seukuran manusia. Jacob cukup tertarik dengan boneka itu karena katanya bonekanya itu serem tapi lucu dan dia menyimpan boneka itu sebagai pajangan di kamarnya. Tapi kayaknya ada sesuatu yang mengerikan di balik tampang boneka itu yang katanya lucu. Di suatu malam, ketika Jacob sedang tertidur di kamarnya, dia mendengar ada suara berisik yang berasal dari lemari. Dan suaranya itu makin lama makin kenceng, yang membuat Jacob akhirnya penasaran dan coba mendekat ke lemari itu. Dan ketika lemari itu dibuka, inilah yang Jacob temukan. I just heard knocking from the closet. Ketika Jacob membuka lemarinya, tidak ada siapapun di dalam situ. Dan ketukannya itu malah pindah ke pintu yang lain. Tapi yang paling aneh dari semua itu adalah boneka yang sebelumnya menghadap ke arah kasur, tiba-tiba berpaling menghadap ke arah Jacob. I just heard knocking from the closet. So, menurut kalian, apakah semua gangguan itu berasal dari boneka warisan dari neneknya Jacob? Atau ada penjelasan lain dari semua kejadian itu? Di list terakhir ini, gue punya video yang berasal dari seorang perempuan yang baru aja pindah ke Ohio. Kita panggil aja perempuan itu sebagai Siti. Sebelumnya Siti tinggal di daerah California bersama orang tuanya. Cuman karena suaminya kerja di daerah Ohio, akhirnya Siti dan suaminya harus pindah ke daerah Ohio karena biar lebih dekat dengan tempat kerja dari suaminya. Tapi walaupun Siti udah pindah, dia masih sering berkomunikasi dengan orang tuanya. Bahkan dia sering mengirimkan sebuah video yang memperlihatkan suasana rumah barunya. Nah, di suatu malam ketika Siti sedang sendirian di rumah, dia berniat untuk membuat video yang nantinya dikirimkan ke ibunya. Tapi, ketika dia sedang merekam videonya, terjadi sesuatu yang aneh di rumah barunya itu. Hey Mom, I know you said to send you more videos, so here I am. I miss you guys. I miss California, but Ohio's good, I guess. Kind of boring. Eli is working really late tonight, so I'll be here by myself for a while. Wanted to show you the new puzzle I'm working on. Maybe when I'm done with it, I can send you this. Mom, I gotta go. Mungkin itu bisa suara apa aja, entah buku yang jatuh atau benda yang jatuh atau tikus yang ada di loteng. Tapi besoknya terjadi sesuatu yang semakin aneh di rumah itu. Hey Mom, as you probably saw in the last video, some really weird stuff has been happening around here. Like I keep hearing like random noises. I don't want to freak you out. I mean, I'm not that worried about it. I mean, it's kind of freaky.
But anyways, on a lighter note, I wanted to show you the kitchen. There's the oven. It's kind of whack, but I put the nice towel that you sent me. Thank you. Siti ini ngerasa kayaknya ada yang gak beres di rumahnya itu. Tapi dia telat menyadari semua itu. Karena sesuatu yang gak beres itu mulai menampakkan dirinya. Setelah video yang tadi, gak ada update lagi dari akun TikTok bernama Face the Light. Yap, gue dapetin dari akun TikTok itu dan ya seperti yang kalian lihat akunnya itu cukup mencurigakan. Tapi ya ini gue bahas karena ini request dari kalian. Dan gue ngerasa kayaknya ini semacam konten video backroom. Tapi ya semuanya balik lagi kalian. Apa kalian mungkin percaya ini tuh terjadi kepada seseorang? Atau ya ini sebuah karya seni? Dengan kata lain ya ini rekayasa.